Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih telah bergabung dengan channel Ar-Rahman. Jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel kami dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kembali saya ingin bercerita tentang syair kehidupan. Syair kehidupan seorang Satrio Piningit. Saya membaca beberapa cerita tentang Satrio Piningit, terutama pada suatu cerita wajah Satrio Piningit. Saya tertarik untuk memikirkannya. Dalam imajinasi pemikiran saya, wajah Satrio Piningit tidaklah tampan seperti dalam cerita-cerita yang saya tahu. Menurut imajinasi pemikiran saya, wajah Satrio Piningit itu gagah, bukan tampan. Dari sudut pandang saya. Kenapa saya berkata seperti itu? Kenapa sudut pandang saya seperti itu? Karena dari beberapa literatur buku yang pernah saya tahu bercerita tentang perjalanan panjang Satrio Piningit. Dan banyaknya lika-liku kehidupan yang dijalani oleh Satrio Piningit dengan penderitaan-penderitaan kehidupannya. Juga ada beberapa pengetahuan-pengetahuan yang dia harus cari dan dia olah sendiri dengan perjalanan yang cukup panjang dalam menjalaninya. Dalam imajinasi pemikiran saya, perjalanan panjang Satrio Piningit dengan lika-liku kehidupannya menjadikan kerasnya kehidupannya akan membentuk karakter kuat di raganya. Juga saya pernah mempelajari pengertian-pengertian dari Piningit. Di situ dijelaskan bahwa Piningit yang dimaksud bukan hanya dilindungi oleh para sesepuh atau para leluhurnya, tapi juga ada sebuah pengertian dari kata Piningit adalah sendirian. Dan ada juga beberapa literatur buku yang dengan tegas menerangkan bahwa arti dari Piningit adalah kesepian. Dalam imajinasi pemikiran saya, maka muncul pemikiran bahwa Piningit adalah penyendiri dan kesepian. Dari situ bisa diambil sebuah kesimpulan. Yang dimaksud Satrio Piningit adalah sosok manusia penyendiri dan kesepian. Lebih jauh dari dasar cerita itu, muncullah sebuah pengertian yang lebih jauh tentang Satrio Piningit. Oleh karena itu, dalam cerita Jangka Jayabaya diceritakan tentang perjalanan yang cukup panjang Satrio Piningit dalam menjalani kehidupannya. Tidak mudah, berat, dan
banyak penderitaan yang dia lewati. Menurut imajinasi pemikiran saya berasumsi orang yang keras dalam menjalani kehidupan biasanya terlihat jelas di wajahnya. Ada guratan-guratan di wajahnya. Dari pendalaman seperti itu, saya berpikir Satrio Piningit tidak berwajah tampan, tapi dia berwajah gagah. Walaupun postur tubuhnya tidak mendukung faktor gagahnya. Dalam imajinasi pemikiran saya, timbul sebuah pemikiran. Karena dari cerita-cerita mereka terdahulu dan cerita buku Jangka Jayabaya, jelas terlihat kerasnya kehidupan yang dijalani oleh Satrio Piningit. Banyak cerita yang saya dapat, baik dari para orang tua maupun dari buku-buku yang saya baca. Dari cerita tadi timbul imajinasi dalam pemikiran saya. Wajah Satrio Piningit bukanlah tampan, tapi gagah. Itu menurut imajinasi pemikiran saya. Dari cerita tadi, saya bisa ambil suatu pemikiran bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia dalam menjalani kehidupannya tergambar jelas di wajahnya. Malah banyak yang melihat dari telapak tangannya tentang jalan kehidupan yang dijalaninya. Ada yang bercerita, raga Satrio Piningit sangat ideal untuk ukuran fisik manusia. Tapi menurut sudut pandang saya, menurut imajinasi saya, manusia yang menjalani kehidupan sangat keras itu akan berbeda, baik fisik maupun wajah, karena tergambar jelas di tubuhnya. Dari cerita tadi, bisa diambil kesimpulan secara imajinasi pemikiran saya bahwa wajah Satrio Piningit tidak bisa dibilang tampan. Dasar-dasar pemikiran saya, dalam sudut pandang saya, dalam imajinasi pemikiran saya adalah cerita Jangka Jayabaya dari Prabu Jayabaya dan cerita-cerita lainnya dari para orang tua. Perjalanan hidup Satrio Piningit yang keras akan membekas pada tubuh Satrio Piningit. Perbedaan sudut pandang kita pada suatu cerita tergantung pada sisi kita memandangnya. Jadi, dalam berbagai imajinasi, pemikiran-pemikiran kita tergantung kepada dari mana kita memulai memikirkannya. Saya rasa cukup ceritanya. Apabila ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf lahir batin, dunia akhirat. Semoga bermanfaat, baik untuk diri saya maupun untuk orang banyak. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.